di era digital ini sebenarnya kalau saya lihat dari kalangan bisnis ya, ini memberikan opportunity yang sangat besar. Sehingga sekarang membuat dia bisa menentukan pilihan dengan lebih tepat dengan kebutuhannya. Itu opportunity. Kalau perusahaan kan ujung-ujungnya dua ya Pak. Top line, revenue, bottom line, cuan. Jadi talent di semua lini lagi nih. Mau di factory, mau di marketing, mau di role-nya di repurpose. Butuh capability yang berbeda, harus belajar hal yang baru. Berjumpa kembali dalam People Talk dari Vanaya Indonesia. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa yang akan berbincang-bincang dengan kita semua dalam hal bagaimana mentransformasi bisnis dan juga people, terutama ya talent, dalam kemudian merangkul era digital saat ini. Jadi hari ini hadir di kursi istimewa. Selamat sore Ibu Eni Hartati Sampurna, Vice President untuk Customer Operation dari Unilever Indonesia. Selamat datang Ibu. Ya, selamat berjumpa. Ya, hari ini kita akan berbincang-bincang. Kalau tidak berkeberatan nanti sharing banyak pengalaman ya Bu, supaya leaders nanti bisa belajar dari Ibu mengenai bagaimana transformasi yang terjadi dan juga bagaimana pandangan Ibu ke depan. Jadi kalau kita melihat dari profil Ibu Eni ini ya, sesuatu yang luar biasa karena selama 31 tahun di Unilever, begitu ya Bu ya. Melalang buana dari supply chain bahkan sekarang sampai ke customer operation begitu ya. Gimana Bu cerita? Boleh cerita sebentar nanti kita bincang-bincang ya Bu. Terima kasih Pak Didi. Kalau saya boleh cerita, saya mulai di Unilever itu sebagai manajemen trainee di bagian finance. Finance. Gitu ya. Kemudian pertama kali pindah setelah saya di finance sekitar 14 tahun. Kemudian tiba-tiba saya ditawarkan oleh perusahaan untuk pindah ke bagian logistik, customer service gitu ya, dan warehousing. Jadi waktu itu sebenarnya saya nolak loh. Karena saya bukan tipe orang yang risk taker. Karena saya sebenarnya takut, loh ini bagian apa ya, apakah saya bisa atau tidak. Tapi untungnya waktu itu atasan saya mendorong saya untuk take the job, karena you will learn new things dan nanti kamu keluar dari situ pasti you will grow more than you expected. Nah, waktu saya pindah ke customer service dan logistik, saya baru tahu tuh pada saat saya berani ambil risiko keluar dari comfort zone, ternyata saya belajar banyak hal. Dan kemudian itu membuat wawasan saya itu bertambah bagus. Dan saya baru sadar, ternyata kalau saya disuruh milih antara finance dan operation, ternyata saya lebih passionate di operation. Nah, itu tidak akan saya dapatkan kalau saya tidak mencoba. Apa Bu yang membuat Anda ini tertarik? Lebih tertarik ya. Karena kalau di operation tuh dekat sekali dengan bisnis ya, detak bisnis gitu ya, dan adrenalin itu running very high. Jadi operation kan daily. Apa yang kita putuskan hari ini, kalau benar hasilnya kelihatan di hari esok, kalau salah. Jadi saya ternyata suka sekali dengan operation. Berapa tahun Ibu di operation lagi? Sekitar 2 tahun, 3 tahun. Nah, setelah itu saya lebih percaya diri, ternyata saya bisa loh dari finance ke customer ke operation. Company juga percaya, oh ternyata ini anak versatile gitu. Jadi akhirnya yang agak lucu Coach, di tahun 2011 ada lowongan HR Director. Saya yang nggak punya pengalaman HR sama sekali, tapi dipercaya oleh company untuk menjadi HR Director. 4 tahun di... Jadi saya finance, kemudian saya pindah ke customer service logistik 2 tahun. Saya balik lagi ke finance 2 tahun. Baik. Pindah lagi ke planning. Abis itu saya di-appoint as HR Director tanpa HR experience. 4 tahun di HR. Kemudian another thing, company giving me the opportunity untuk menjabat sebagai sales director Unilever Indonesia. 4 tahun juga. Dari semua itu kira-kira yang mana Bu yang mungkin punya memori yang selain tadi di operation yang kesannya kuat gitu ya? Di mana-mana sih ya. Di waktu saya di HR saya belajar banyak bagaimana mengelola sumber daya manusia.
Kemudian di situ pertama kali saya belajar people ya, the soft part of the people. Biasanya kan kalau di finance, di supply itu sangat proses oriented. Gitu ya. Kalau di sales itu sangat menarik karena benar-benar itu kan ujung tombak ya, sangat dinamis. Sekarang saya sudah pindah lagi ke departemen yang namanya customer operation. Balik lagi ke operation. Yang menjadi passion ya. Bu, kalau kita lihat ya, itu kan udah sekitar 90-an begitu ya waktu mengawali karir ya, begitu kan? Nah, apa yang Ibu lihat dari eranya Ibu waktu itu ya, dan dibandingkan dengan anak-anak sekarang begitu, kira-kira gimana Bu? Perbedaan generasi saya dengan generasi anak sekarang, beda jauh Coach. Saya akan mulai lihat dari sisi opportunity, opportunity yang dimiliki anak-anak sekarang tuh jauh lebih besar daripada kita. Informasi itu sekarang kan tersedia begitu banyaknya ya. Jadi kalau misalnya anak-anak sekarang tuh mau belajar hal yang baru itu tersedia. Sebenarnya tersedia. Dan lebih didemokratis ya, lebih murah semua tersedia. Kalau dulu kita kan harus mencari sendiri. Betul. Saya lihat apalagi di Indonesia di mana lapangan kerja masih banyak, opportunity itu banyak sekali. Sehingga anak-anak sekarang, dan ini masanya sosial media di mana mereka melihat ya. Jadi anak-anak sekarang tuh ada ininya juga, lebih nggak sabaran. Ya, jadi karena mereka melihat banyak opportunity, lalu pengen coba-coba. Iya, keinginan untuk mencoba itu lebih besar karena opportunity-nya ada. Kalau zaman saya dulu kan kita lebih hati-hati ya, lebih hati-hati, lebih play safe gitu. Tapi anak-anak sekarang ini benar-benar mempunyai kesempatan yang besar, jadi mereka keinginan mencobanya juga lebih bagus. Dan tapi tantangan juga. Apalagi buat HR praktisi ya. Kita kalau dulu bagaimana kita retain talent, kita tahu lah talent ini pasti bisa masih betah 5-10 tahun. Anak-anak sekarang 3 tahun sekali gelisah. Oh, jadi ada tantangan juga di aspek retention-nya Ibu ya? Banyak. Itu membuat HR policy juga harus lebih agile ya, bagaimana rekrutmen segala macam. Nah, ini kan pendengar semua leaders ya, Ibu Eni ya. Mungkin kalau dalam perspektif leaders di company gitu, kira-kira apa yang Ibu bayangkan sebagai tantangan dan harus dilihat secara bijaksana oleh leader sekarang? Leader sekarang ya. Jadi kalau menghadapi anak-anak generasi yang baru sekarang ini, kita kudu berani transparan ya. Kemudian anak-anak itu nggak bisa cuma disuruh kerjakan ini, kerjakan itu. Kita harus jelas, harus kasih tahu mereka big picture-nya seperti ini loh ya. Transparan. Terus kemudian kita komunikasikan, kita mau ke sana, ini visi kita bersama gitu ya. Kemudian beri mereka feedback. Jadi sebenarnya itu saja sih saya ngelihat. Kita nggak bisa lagi cuma tinggal one way communication. Dengan anak-anak zaman sekarang kita harus punya komunikasi yang lebih bagus, dan kita juga mau mendengarkan apa yang mereka sarankan untuk kita. Bu Eni, kalau tadi mengatakan bahwa leaders harus memberikan transparansi pada mereka begitu ya, apakah itu tidak kemudian malah membuat mereka lebih tidak sabar lagi? Gimana Ibu melihatnya? Transparansi sebahasa apa yang mungkin Ibu lihat? Ini misalnya kalau kita ngomongin karir, daripada mereka menduga-duga. Kalau saya sih lebih prefer untuk duduk bersama, yang kita lihat. Kita lihat kamu karir pathnya seperti ini, waktu yang kamu butuhkan sekian gitu ya. Nah, dari situ dialognya terjadi. Kalau saya pengen lebih cepat, bagaimana caranya? Bagaimana saya kemudian? Apa yang harus saya lakukan? Terus kita berdialog. Tapi kita juga sama-sama mengatakan ke mereka, treat them like an adult gitu. Kita dewasa ya. Kamu naik. Kalau ini kamu bisa capai gitu. Dan ini tidak fix. Kalau dulu kita kan agak takut ya, kesannya menjanjikan. Ya, nanti dia kecewa. Tapi ini kita terbuka aja. Kamu mau kemana? Possibility-nya ya. Possibility-nya kemana aja? Soal possibility. Possibility kemana? Jalannya kemana? Maumu apa sih? Company bisanya seperti apa sih? Seperti itu sih. Jadi kayak coaching Joe, maumu apa sih? Gitu maumu apa? What is your? What do you want? Bisa memfasilitasi itu dia. Ini loh company need. What do you need? Kita dialog di tengah. Kalau mengenai big picture, Ibu menyampaikan juga, leader juga harus memberikan big picture kepada mereka begitu ya. Sejauh apa juga itu, Ibu? Kadang-kadang perusahaan kan belum tentu punya satu kenyamanan untuk membuka itu semua mengenai big picture itu. Tapi apa yang Ibu maksud dengan big picture dalam? Kalau big picture gini, misalnya
Kalau saya mimpin customer operation, saya harus mengkomunikasikan ke tim saya. Saya mau bawa kemana? Visi saya, directionnya kemana? Visi saya di organisasi ini, saya mau bawa kemana? Apa KPI? Apa sukses indikator dari divisi ini? Kemudian saya pengen seperti apa dilihatnya. Kemudian bagaimana mencapai ke sana. Ini loh, saya untuk mencapai ke sana saya punya 3 priority. 1, 2, 3 itu kudu dikomunikasikan. Betul. Karena saya harus membawa mereka bersama-sama dengan saya mencapai tujuan tersebut, Coach. Jadi supaya mereka melihat konteksnya begitu. Jadi konteks kemana, lalu kemudian. Betul. Sehingga kalau ada inisiatif, ada pekerjaan baru, dia kan bisa mengkorelate. Ini saya diminta ini karena sebenarnya untuk menuju ke sana loh. Oke. Bu Eni, nah dalam proses yang sekarang di banyak perusahaan itu sedang berproses itu adalah proses digitalisasi begitu ya ke depan begitu ya. Nah, apa sih Bu yang terjadi sebenarnya karena banyak sekarang para direktur di UMKM begitu ya yang mungkin masih aku mesti seperti apa gitu. Nah, ini belajar dari perusahaan Ibu yang besar gitu. Sebenarnya apa sih yang terjadi Bu sekarang di industri? Industri ya. Ini kan kita sekarang sedang memasukin era digital. Betul. Gitu. Di era digital ini sebenarnya kalau saya lihat dari kalangan bisnis ya, ini memberikan opportunity yang sangat besar. Gitu ya. Di dalam era digitalisasi ini membuat perubahan-perubahan. Saya karena saya di consumer good ya Unilever, saya mulai konsumen itu berubah. Pertama kali saat ini mereka mempunyai ketersediaan informasi yang lengkap mengenai produk konsumen. Saya Unilever, mulai dari konsumen, konsumennya Unilever. Dia itu punya informasi yang sangat lengkap. Misalnya dia mau beli shampoo gitu ya. Kalau zaman dulu mau beli shampoo, dia harus ke toko dulu, lihat-lihat shampoo apa gitu ya, baru beli. Sekarang di rumah dia bisa Google dulu. Rambut saya kering, rambut saya berketombe. Kira-kira saya perlu shampoo yang apa ya? Gitu ya. Dia udah lihat, dia Google. Brandnya apa saja ya? Dia bisa lihat one click. Harganya A sama B sama C apa ya? Jadi opsi itu benar-benar ditarik ke depan mata. Jadi informasi itu sudah tersedia gitu ya. Itu nomor 1. Itu consumer. Sehingga sekarang membuat dia bisa menentukan pilihan dengan lebih tepat dengan kebutuhannya. Itu opportunity. Opportunity-nya apa? Kalau Pak Didi lihat, sekarang makin banyak brand baru. Dan itu semakin niche gitu ya. Misalnya tiba-tiba ada bumbu masak jamur, itu kan yang address orang-orang yang punya health conscious. Nanti ada shampoo untuk rambut yang diwarnain gitu ya. Itu karena itu untuk mengaddress special needs sekarang bisa diaddress karena informasinya tersedia. Kemudian kalau dari sisi perusahaan saya udah kayak gitu, cara berbelanjanya udah berbeda lagi dengan digital. Cara pilihan dan cara belanja. Kalau dulu pergi ke toko mom and pop yang sebelah kita warung. Terus tiba-tiba ada minimarket, pindah lagi ke minimarket. Sekarang online. Gitu ya. Itu kan yang terjadi di ujung. Sebagai perusahaan itu bisa kita sikapin itu opportunity. Kalau perusahaan kan ujung-ujungnya 2 ya Pak. Top line revenue, bottom line cuan, profit. Cuma itu kan rumusnya. Top line, bottom line. Dikelola di situ. Bagaimana meningkatkan revenue, bagaimana meningkatkan profit. Sebenarnya dari sisi revenue, kalau perusahaan itu jeli, itu kita itu bisa meningkatkan revenue dengan riding on digital. Kenapa? Karena kita bisa reach out, communicate directly to consumer, langsung, gitu. Bisa salurannya bisa pakai YouTube, bisa pakai Instagram, bisa pakai directly kita bisa kasih tahu saya punya produk bagus gitu ya. Kemudian nomor 2 bisa juga mengoptimize kita punya cost. Contohnya, ini kan kalau konsumen belinya lewat online. Sekarang kalau kita even sekarang jualan, kalau Unilever produknya kan jualan dari kita pergi ke distributor ke toko, toko ke konsumen gitu ya. Digital itu bisa memotong rantai supaya lebih efisien. Even dulu kalau misalnya dari distributor pergi ke toko, itu kan harus ada salesman yang datang. Yang nyasak, kalau di Jawa dulu istilahnya nyasak. Kanvasan gitu ya. Sekarang udah nggak perlu. Toko bisa order langsung. Itu digital loh. Itu tuh udah menghemat cost apa?
cost orang yang harus mendatangi. Terus dia kalau barangnya habis nggak usah nunggu salesman datang kan seminggu sekali. Dia bisa order kapan aja. Itu meningkatkan revenue. Nah kalau saya di operation, semua teknologi itu membantu saya untuk mengoptimalkan saya punya cost dan meningkatkan kecepatan dari service, pemenuhan kebutuhan gitu. Jadi kalau saya bilang digital ini opportunity yang besar buat perusahaan, maka kita harus menyikapinya, mempersiapkan supaya kita bisa riding on those digital. Ibu, kalau tadi berpikir soal cost ya, apakah untuk perusahaan-perusahaan sebesar Ibu, nanti kita bicara soal yang kelas bisnis yang berbeda dengan Unilever gitu ya, itu apakah kemudian ada istilahnya impas begitu ya antara cost yang kita bisa save dengan digital itu, lalu kemudian investmentnya Bu? Di infrastrukturnya begitu. Kalau di kita harus impas, even harus lebih. Kalau enggak, why should we invest? Gimana Bu caranya itu? Karena teknologi kan kadang-kadang makanya kalau kayak gitu, kalau sisi pendekatan kita tidak langsung ke teknologinya. Teknologi itu enablers. Baik. Ya, tapi kita tahu dulu kalau misalnya digital transformasi itu yang paling penting. Kita tahu dulu kalau kita mau melakukannya, reason-nya apa sih? Why-nya ya? Why-nya. Reason to believe-nya apa? Why should I go to digital transformation? Itu kan pasti harus address the current pain point. Yang kedua harus jelas apa yang saya dapatkan dari sini. Contohnya, saya di customer operation. Sekarang kan kita lagi mendigitalize semua operation kita dari end to end. Baik dari planning, delivery, claim, collection itu kita integrate dan kita digitalize. Tapi sebelum saya langsung tiba-tiba apply teknologi A, B, C atau D, enggak, saya akan bikin dulu mapping dulu, end of mind dulu. Saya tuh membayangkan proses saya ke depannya tuh bagaimana sih gitu. Reason to believe dulu. Kenapa saya harus melakukan transformasi? Kalau saya visinya adalah saya mau melakukan itu karena 3 hal. Nomor 1, saya ingin jadi preferred supplier. Aimnya Bu. Cita-citanya luhur. Saya itu transformasi ini sukses kalau saya bisa menjadi the first preferred customer. Itu kan harus ukurannya itu kan kalau saya bisa deliver a very good service to them aja. Yang kedua, saya unlock business growth opportunity. Dengan saya digitalisasi itu, saya bisa bagus customer service-nya dan saya meningkatkan revenue company. Jadi sesuatu yang tidak didapetin ketika konvensional. Plus, saya bisa unlock cost lebih optimis. Yang ketiga, saya bisa membuat unlock people capacity. Karena dengan adanya teknologi yang nantinya saya akan ambil itu anak-anak harus bisa waktunya itu untuk yang rutin-rutin itu bisa di-automate sehingga dia bisa mempergunakan waktunya itu untuk lebih ke added value activity. 3 itu dulu reason to believe-nya. Setelah tahu ini, saya bayangin kalau saya mau mencapai ketiga ini, proses saya dari operation, dari planning, order management, collection, billing, itu harus seperti apa? Sekarang saat ini apa? Nah untuk itu baru apa infrastrukturnya, teknologi yang mana yang dibutuhkan, gitu. Nah itu harus dihitung, nggak bisa teknologinya mahal banget, nggak ada. Jadi bukan untuk gaya-gayaan teknologinya gitu. Sekarang banyak gaya-gayaan leaders yang gaya-gayaan disindir sama BMI. Jadi pemilihan teknologi juga bukan supaya kita kelihatan wah gitu ya. Tapi memang ada gunanya. Ada reasonnya. Ada reasonnya. Bu tadi menarik ya, kita bicara soal Ibu kan lakukan mapping dulu. Kemudian apa sih kemudian bagian-bagian tertentu yang kita perlu sentuh dari enabling macam-macam tadi ya Bu ya. Dan itu kan ternyata Ibu bicara soal proses ya. Betul. Jadi apakah dengan demikian untuk para leaders ini apakah yang harus disentuh itu kalau kita mau digitalisasi itu prosesnya? Dari mana Ibu? Maksudnya apa yang menurut Ibu lebih dulu harus dikerjakan? Prosesnya ya. Prosesnya dulu. Kita pengen, apalagi kalau kita di operation, prosesnya dulu. Teknologi itu belakangan. Karena kalau teknologi dulu, nanti kita menyesuaikan ways of working sama proses ini. Betul. Gitu. Jadi proses dulu ya. Proses dulu. Jadi proses kemudian nanti di dalam proses ini
orangnya seperti apa, teknologinya kayak apa, terus kemudian kita nyiapin talent kita seperti lalu apa, strukturnya seperti apa itu. Oke, wow. Sesuatu yang sangat menarik ya Bu. Oke. Tadi kita sudah seru bicara mengenai soal bagaimana efek dari digitalisasi ini, kemudian bagaimana itu bisa mengefisienkan proses ya Bu. Kira-kira apa sih sebenarnya kalau leaders bisa belajar gitu, bagaimana kemudian proses digitalisasi ini kemudian bisa membuat manfaat dari aspek apa aja yang mungkin Ibu bisa sharingkan. Apa sih untungnya? Kan investasinya gede juga gitu. Betul. Gimana Bu? Banyak sih Pak Didi. Makanya ini tergantung kita ada di lini yang mana gitu, fungsi mana. Saya kasih contoh sedikit. Kalau digitalisasi ini terjadi di bagian sales misalnya ya. Nah, yang tadi saya cerita, kalau di sales itu digitalisasinya bisa dalam bentuk, kalau perusahaan seperti Unilever gitu ya, kita bisa menawarkan, kita bisa memberikan opsi kepada para tuan toko kalau mau order barang Unilever, nggak usah nunggu salesnya datang, karena dia bisa pakai aplikasi. Itu dari sisi sales sendiri itu bisa meningkatkan revenue. Karena yang biasanya didatengin oleh salesman tiap minggu ini bisa order langsung. Atau yang biasanya malah nggak pernah didatengin oleh salesman bisa beli white space gitu ya. Seberapa besar sih dampaknya, berapa persen kira-kira itu? Lumayan loh, lumayan itu ya. Berarti di atas 10% lah ya? Di atas 10%. Di atas 10%. Yang kedua, kalau kita orang marketing itu kan pengennya targeted gitu ya, mengkomunikasikan targeted. Keuntungan dari digitalisasi ini, data juga tersedia. Dengan pembelian online tuh datanya masuk ke kita. Jadi kita tahu nih, Pak Didi ini kayaknya nih suka beli shampoo tapi nggak pernah beli Lifebuoy nih. Wah, pada saat dia buka website cari shampoo, saya keluarin ya gitu. Itu pilihan. Itu power of data sehingga tim marketing bisa menjangkau consumer dengan behavior dia belanja secara tepat. Kalau saya di operation, jelas operation ujung-ujungnya cost. Iya, kan nggak ada revenue ya Bu? Jadi ada revenue. Saya revenue-nya ada karena saya di bagian saya kan saya menangani order management. Berarti saya customer service itu ada di saya. Pada saat customer order, fulfillment saya. Fulfillment-nya. Iya, teknologi yang saya punya harus bisa membuat fulfillment saya ke customer service level lebih besar. Apa hubungannya dengan revenue? Misalnya kalau customer order 100, biasanya saya hanya bisa kirim 95, macam-macam lah, barang nggak ada segala macam. Kalau saya bisa tingkatin ke 97, duanya kan udah additional revenue. Gitu ya. Nah, itu revenue. Yang paling gede. Dan itu jadi KPI-nya ya? Iya, itu KPI saya, service level, revenue-nya berapa. Yang kedua, cost of course. Karena teknologi yang saya deploy harus bisa membuat operation lebih efisien. Waste harus tereliminasi gitu. Cost-nya dan untung. Itu. Yang ketiga, karena memang saya bertanggung jawab juga udah saya order management, tapi tukang kirim juga tukang tagih. Jadi collection gitu ya. Bagaimana kolektor juga, bagaimana teknologi yang saya punya itu membuat saya punya debtors days on hand itu mengecil. Saya bisa mengkolek tagihan-tagihan dengan tepat waktu. Dan jadi, itu revenue lagi maksudnya. Itu cash ya, cash buat customer. Bukan revenue tapi cash gitu. Jadi top line, bottom line. Jadi kembali kalau dalam hal itu berarti memang digitalisasi itu menyentuh semua aspek Ibu. Menyentuh semua aspek. Dari datanya sendiri, lalu dari prosesnya sendiri yang sudah meningkat begitu ya. Nah, kalau kita kembali ke soal orang nih Bu, jadi kan Ibu bicara soal sistem dan proses begitu ya. Dan kita mau teknologinya apa. Nah, sekarang kesiapan apa sebenarnya yang diperlukan untuk orang sekarang Bu? Nah, sebenarnya kan gini, teknologi itu kalau saya bicara di operation nih ya, teknologi itu kita pergunakan untuk take over routine rule-based processes. Jadi tidak menggantikan total semua ya? Routine rule-based gitu. Itu bisa di-automate sama teknologi. Itu nomor 1. Nomor 2, teknologi yang kita ambil adalah teknologi yang bisa membuat kita machine learning, mensuggest gitu ya. Kalau saya kan juga bertanggung jawab ke planning kan, yang namanya memforecast sales. Nah, itu kita punya satu teknologi yang bisa membaca dari trend ke belakang, kira-kira mensuggest ke depannya seperti apa. Itu machine learning ya namanya. Jadi
Itu yang dilakukan oleh teknologi itu. Beberapa pekerjaan akan diambil alih oleh those teknologi, whether we like it or not. Beberapa dan kita juga udah dapat masukan-masukan. Nah, tinggal talent yang sekarang kita harus redefine the role. Gimana itu? Kalau dulu misalnya tim kita itu 50% dari waktunya cari data buat report. Gitu kan? Kalau mau bikin sales forecasting, ambil data sana, data sini, masukin ke Excel, download sini, setengah hari. Ya. Kemudian udah itu baru selesai reportnya, merenung-renung ini gimana trennya seperempat hari. Baru setelah itu apa ya action plan-nya. Nah sekarang yang setengah harinya nih udah diambil oleh mesin. Jadi 10 menit. Waktunya kan lebih banyak. Lebih banyak untuk menganalisa ini, data ini, tren ini, insight-nya menjadi apa, action-nya menjadi apa. Itu ya. Itu jadi dari sisi talent-nya itu sebenarnya waktunya mereka, role-nya akan di-repurpose dari banyak data crunching ke mengolah data menjadi analisa, menjadi action. Tapi itu lebih susah. Bad news buat talent lebih susah, bikin report lebih gampang daripada menginterpretasikan report dan membuatnya menjadi decision yang benar. Ini butuh capability yang berbeda, gitu. Jadi harus belajar sekarang bagaimana menginterpret data, analisanya dipertajam, dan how do we propose it to the your stakeholder. Ini butuh capability yang baru. Karena role kita sudah berbeda sekarang. Artinya brain-nya akan lebih dipakai untuk intuisinya, analisanya, insight-nya gimana ini nyambung, connecting the dot gitu. Jadi kalau pekerjaannya repetitif, yang artinya download ini, bikin laporan, itu sudah mesin dilakukan oleh mesin. Misal nih paling gampang di pabrik nih. Kalau dulu belum ada robotisasi, ada sabun keluar, masukin ke karton kan masih orang. Itu kan gampang kerjaan itu ya. Sekarang tuh kan udah di-automate pakai robot. Orangnya perlu nggak? Perlu. Tapi capability skill-nya bukan untuk masukin sabun ke dalam ini. Tapi yang kita perlukan lebih ke arah maintenance, checking, quality. Itu kan berbeda gitu. Jadi talent di semua lini lagi nih, mau di factory, mau di marketing, mau di role-nya di repurpose, butuh capability yang berbeda, harus belajar hal yang baru. Itu kan yang terjadi di industri yang memang sudah sedemikian established ya, Bu ya. Kalau Ibu punya saran mungkin untuk mereka-mereka yang sudah terbayang nih running bisnis yang size-nya mungkin tidak sebesar Ibu begitu ya. Lalu kira-kira persiapan sumber dayanya dan juga apa yang mereka harus lakukan gimana, Bu? Karena ini kan digitalisasi ini nggak bisa dilawan ini. Orang kan artinya masuk ke sana semua begitu ya. Nah, mungkin apa yang perlu leader persiapkan dalam hal ini? Kalau perlu dipersiapkan, bagi dua lagi boleh ya Pak ya? Pelaku bisnis sama karyawannya. Boleh. Gitu ya. Kalau pelaku bisnis, kalau saya bilang ini opportunity. Tetap opportunity ya Bu? Opportunity. Kalau dulu kita mau punya bisnis baru, kita udah punya pabrik, kita punya distributor, sekarang jualan di Instagram aja bisa. Gitu ya. Jadi ini adalah era di mana kita bisa masuk. Tapi memang syaratnya produknya kudu bagus. Karena at the end of the day kalau produknya nggak bagus, ya nggak kejual gitu ya. Yang kedua, memang kalau capability yang harus dimiliki adalah kemampuan untuk really digital ini kasih kita banyak informasi, tapi dari informasi ini so what? Mau diapain? Interpretasinya dan how do we really interpret ini, informasi ini menjadi action. Itu yang perlu disiapkan. Lah karyawannya modal seperti apa? Ya tergantung bagiannya yang mana gitu ya. Harus punya. Jadi saat ini tim kita tuh harus senang dengan data gitu ya. Mengerti data ini, insight data ini what does it mean, dan belajar menerjemahkan itu menjadi action plan gitu. Kalau mengenai produk bagus tadi Bu, ada pesan tersiratkah dari apa yang terjadi sekarang dengan produk-produk itu? Gimana mereka bisa menyiapkan kemudian produk yang memang bagus Bu dalam hal ini? Ada beberapa memang kayak UMKM yang kemudian
Ya mereka sudah berusaha sebaik mungkin bikin packaging, tapi ketika dibuka packaging bagus Bu, tapi dalamnya misalnya pisang kering gitu ya, kok masih ada item-itemnya. Quality ya. Kalau saya ya, at the end of the day yang bisa membuat kita bertahan itu memang kualitas produk yang kita tawarkan ke konsumen harus sesuai seperti yang kita janjikan. Konsisten ya. Konsisten itu nomor satu karena ini kepercayaan kan. Kalau misalnya bilang ini crispy banana gitu, tapi lembek kan nggak. Ya kita tertarik sama packaging boleh, tapi begitu packaging di ini dan apalagi makanan dimakan nggak enak ya nggak beli lagi. Iya betul. Gitu. Jadi justru pada saat era terbuka seperti ini semua orang boleh bermain, tapi yang bertahan hanya mereka yang mempunyai produk yang bagus dengan harga yang tepat, dengan servis yang bagus. Bukan tentu murah ya Bu. Belum tentu murah. Dan servis yang bagus. Kalau janji saya beli dikirim sehari, ya datang sehari gitu. Iya. Jadi customer experience itu penting ya. Customer experience super penting. Iya. Itu pesan yang sangat penting dari Ibu Eni ya dalam hal ini ya, gitu ya. Nah, Ibu Eni, untuk ini kan juga akan dilihat oleh anak-anak muda yang mungkin lagi di market, apalagi Ibu kan seorang ini ya tokoh yang berkarir di mana-mana gitu. Untuk anak-anak muda sekarang, ini kan sekarang ada anak SCBD, ada anak yang gimana gitu ya. Kalau di ini ya, Ibu gimana Bu pesan untuk mereka ini? Buat anak-anak muda. Iya. Pesan saya nomor satu, open mind. Open mind, keep learning gitu ya. Keep learning. Jangan pernah merasa I know it all, saya tahu semua. Sekarang tuh perubahan sangat cepat. Jadi apa yang kita tahu bisa obsolete dalam waktu sangat dekat, ya. Jadi kita harus benar-benar open mind, embrace the change. Kalau dulu kan learn, ini unlearn and relearn. Unlearn and relearn. Iya. Karena perubahannya sangat cepat. Kalau kita nggak catch up, kalau kita nggak punya passion untuk belajar hal yang baru, nanti kita nggak ketinggalan dan menjadi tidak relevan. Sekarang kan banyak yang anak-anak muda, kalau saya lihat anak saya sendiri begitu ya. Kadang-kadang mereka kan ngerti selapis-selapis begitu ya, Ibu ya. Terus mereka merasa sudah tahu begitu. Terus kayaknya nggak sabaran, aku ini udah bosen. Gimana itu Bu sekarang? Udah bosen gitu ya? Apa ya? Kan merasa karena informasi tersedia banyak, lalu kemudian ini udah tahu ini udah gitu. Jadi kayak mereka sok tahu gitu. Sok tahu enggak lah. Mereka mungkin tahu loh Pak. Mereka ya tahu. Mungkin orang tua ya yang gitu ya. Saya sih ngelihatnya gini ya. Kalau nanti apakah kalian benar-benar tahu atau sebenarnya tahu selapis, itu will be proven di kerjaannya gitu. Iya, pada akhirnya kalau cuma selapis dua lapis pasti nggak sustain. Gitu ya. Jadi itu sesuatu yang mereka harus ingat ya Bu ya. Jadi biasakan kalau anak-anak muda, makanya saya itu kalau bilang kita harus bisa menjawab pertanyaan at least 5 why. Ya, 5 why. Why, ketemu jawabannya why lagi. Why. 5 why baru tahu root cause-nya. Nah, kadang-kadang kalau nggak sabar gini, baru 2 why sudah pikir, udah tahu jawabannya. Gitu. Luar biasa. Biasanya itu agak dangkal tuh. Kalau dicecer lagi, tapi ini kenapa? Kenapa ya gitu. Nah, itu betul itu dalam coaching coaching itu ya. Wah, itu penting, pertanyaan penting karena menjawab sebenarnya bagaimana intimu dan bagaimana ke dalam kamu tahu. Wah, itu. Gitu. Jadi kayaknya Ibu Eni sudah belajar coaching ini. Belum lulus. Yang kedua buat anak-anak muda, don't give up easily. Don't give up easily. Kalau punya masalah, don't quit. Very face on. Hadepin aja begitu ya, jangan baperan begitu kan. Kalau kerja nggak boleh baperan. Oke, menarik sekali. Ibu Eni, apa nih resepnya tetap energetik dan juga bisa belajar banyak hal gitu? Yang resepnya ya? Iya. Karena konon katanya sering mendaki gunung ya? Iya, dulu sebelum pandemi. Oh, sekarang tapi masih aktif? Saya memang suka
connected. Saya suka connected with the nature gitu ya. Jadi saya sama suami saya memang dulu sebelum pandemi setiap tahun naik gunung lah sekali lah, at least. Sampai yang paling tinggi di Himalaya? Oh enggak. Saya ke Rinjani, terus ke Gunung Gede, ke Kinabalu, ke Fuji Jepang. Jadi ke Jepang cuma naik gunung sama suami saya. Memang itu suka, ya cocok ya. Suka. Kalau saya, I get energy itu dari dua hal, Pak. Gitu, ya. Nomor satu, kok di kerjaan saya tuh baru sadar. Kan tadi nanya ya, kok bisa sih 31 tahun di Unilever, itu rahasianya apa gitu ya. Itu karena saya tuh ternyata yang menyemangatin saya itu kalau saya belajar hal yang baru. Nah, kalau tadi Unilever give me that kind of opportunity setiap 3 tahun pindah bagian untuk belajar hal yang baru. Itu membuat saya betah. Kalau saya bisa belajar di perusahaan sama. Itu learn dan unlearn tadi ya. Learn unlearn terus gitu ya. Yang kedua, saya memang manage my energy. Karena karir ini kan panjang ya. Itu yang susah di. Karena 31 tahun we have to deliver day in day out gitu ya. Jadi lebih ke arah energy management rather than time management. Kalau saya the way I manage my energy, kalau pagi itu always my me time. I always do my exercise gitu, at least 5 kali seminggu. Kemudian saya juga suka meditasi gitu. Itu cara saya untuk meditasi juga Ibu. Untuk pagi-pagi itu saya gitu. Nah, kalau malam biasanya just a winding down, terus saya a bit of visualize what will be the next day look like gitu. Itu sih yang biasa saya lakukan. Sama itu, hobi jangan pernah ketinggalan gitu. Suka naik gunung ya naik gunung. Selain naik gunung, nature gitu, selain naik gunung apa Ibu? Saya suka yoga, misalnya hiking gitu suka. Pokoknya sesuatu jalan atau simple as kalau pagi itu saya jalan sejam pasti. Baik, luar biasa. Jadi ini sehingga Ibu bertahan tetap energik, itu rahasianya Ibu ya. Yes. Iya, luar biasa. Dan Ibu ini 2 putra, begitu ya? Iya, 1 putri, 1 putra. Sudah besar-besar semua ya? Sudah besar, empty nester sekarang. Apa tinggal ini? Berdua sama suami saya, pacaran. Gitu? Empty nest, benar-benar sudah? Iya, anak-anak sudah di luar? Iya. Wow, jadi bulan madu terus ya Bu? Iya, betul. Nah, mungkin satu hal ya Bu, ya ini untuk anak-anak kita juga mungkin nanti ya. Karena kita itu kan sekarang tuntutannya kan pendek-pendek ya Bu. Sedangkan Ibu kan bisa merenungkan, visualis sesuatu yang ke depan begitu ya. Nah itu kan perlu teknik-teknik khusus tuh Bu. Kadang-kadang anak sekarang karena dituntut banyak hal tuh pikirannya kan kadang-kadang short begitu ya. Eranya era sprint bukan maraton. Bukan maraton. Iya. Tapi pada kenyataannya kita maraton runner. Iya kan? Karena sekarang gini, anak-anak mulai bekerja umur 22. Usia pensiun 60. Then the question is how do you manage your energy for 38 tahun. 38 years bekerja. Mau di satu perusahaan, 2 perusahaan, 10 perusahaan. Jadi whether we like it or not, kita itu marathon runner. Saya paling ini makanya beruntung juga pernah di HR. Di HR tuh kan ada kalau kita mau mikir tuh pikirnya long term dulu. Kedepannya pengen apa sih gitu ya. Apa yang membuat saya senang situ sih? Baru planningnya, kalau saya mau ujungnya ke sana 10 tahun lagi, tengah-tengah saya harus ngapain, sekarang saya harus ngapain dulu. Supaya nggak pas sprint, nyampe, jalannya salah loh, gitu. Bisa salah jalan loh Pak, bisa kesasar loh kalau terlalu sprint tanpa punya kompas dulu. North Star-nya mau kemana, itu yang akan guide kita gitu. Nah, perjalanan karir of course bisa belok ya. Tapi kita tahu dulu kemana yang kita mau. Siap. Nah itu berlaku juga untuk bisnis nggak Bu? Berlaku ya. Jadi kalau Bapak Ibu sedang running bisnis begitu, kira-kira long term kemana itu harus betul-betul pasti ya. Karena kalau nggak kita nanti nggak relevan dan hilang. Kalau kita di Unilever mikirin kita udah 88 tahun di Indonesia, bagaimana bisa bertahan another 88 years to go gitu. Nggak cuma 88 years kali, mungkin berapa ratus tahun ya. Sampai uzur. Baik, jadi kita sudah di penghujung ini Ibu. Terima kasih sekali hadir, sangat insightful untuk kita semua, juga untuk leaders dimanapun Bapak Ibu berada.
Jadi silahkan kontak Ibu Eni nanti kalau mau belajar. Ibu Eni itu sangat istilahnya ya, punya passion yang sungguh-sungguh untuk bisa sharing pengalaman beliau yang sudah sedemikian luar biasa begitu ya. Dan sesi ini kita tutup dengan ucapan terima kasih untuk Bu Eni, dan mungkin kita nanti ngobrol lagi, sampai jumpa dengan topik yang berbeda mungkin kapan-kapan ya Ibu. Semoga berkenan begitu ya. Dengan senang hati. Iya, terima kasih sekali. Dan untuk leaders, kita akan berjumpa lagi di acara People Talk berikutnya yang akan membahas juga lebih banyak lagi mengenai relevansi people di dunia kerja dan juga di industri yang sekarang sedang berubah. Salam sehat.